Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Kita nyari-nyariin. Malah di katanya sini. haus, capek, lelah, malah main aktivitas. Iya, nanti Sini, sini, batal puasanya. Sini, sini. Yang namanya orang puasa itu olahraga juga penting. Iya juga sih. Bukan berarti di bulan Ramadan tuh jadi malas-malesan, ngeluh-ngeluh. Saya tuh harus semangat menunjukkan kepada jamaah kalau puasa itu bukan berarti halangan untuk olahraga. Tapi ini ngos-ngosan nih. Iya, ini ngos-ngosan. Dengerin. Berpuasa itu untuk sehat. Betul. Dan ketika orang berpuasa itu lihat juga energinya. Jangan sampai menguras energi sehingga bisa merusak puasanya. Ini teman saya lagi main nih, dari tadi masih pertanyaan. Cuma saya bilang, dulu, tunggu Ustadz kita olahraga dulu aja. Nah sekarang mereka mau ngasih tanya, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Coba, yang mana dulu mau nanya nih? Banyak. Oh oke, silakan kenalin dulu sama jamaah, namanya siapa? Kelas berapa? Nama saya Putra, kelas 12. Pertanyaannya Putra. Ustaz, mau nanya nih, di zaman para nabi dan sahabat, pada bulan puasa, ada nggak sih olahraga atau cuma fokus ibadah doang? Wah itu Ustadz Syam, zaman dulu nih Nabi ada olahraga nggak? Apa cuma ibadah aja selama? Kalau disebut olahraga adalah yang mana olahraga tersebut seperti berenang atau lomba lari, yang olimpiade ya maksudnya ya. Maka di zaman Nabi SAW hanya kita temukan bahwasanya ada bergulat dan juga lomba lari. Kalau yang disebut dengan yang pakai hitungan apa segala macam. Nah, tapi kalau disebut dengan olahraga untuk menyehatkan atau seperti yang disebut kalau bahasa olahraga yang sekarang stretching, sholat tarawih itu udah stretching. Bukan yang dihitung-hitung. Makanya kan gini, ketika wudhu kan, Olahraga. Iya, Ah, udah lagi mengolah jongkok. raganya. Tapi kalau dihitung yang dibilang olahraga itu adalah harus badminton, harus futsal, harus sepak bola, maka di zaman Nabi tidak ada. Yang ada cuma gulat, lomba lari gitu ya. Panah. Kemudian panahan, berkuda, subhanallah. Kemudian ada berenang juga. Tapi itu semua tidak kita dapati, saya pribadi tidak mendapati bahwasanya itu dilakukan di bulan puasa. Artinya kalau dibilang yang hitung-hitungan pertandingan, yang terjadi di masa Nabi SAW adalah peperangan. Banyak peperangan yang ditaklukkan oleh Islam itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Bukankah peperangan berisi orang yang bergulat? Bukankah peperangan berisi orang yang memanah? Bukankah peperangan berisi orang yang sedang berkuda, menunggangi kudanya? Bukankah peperangan juga berisi dengan taktik strategi? Ada kan olahraga strategi, catur gitu ya. Apalagi sekarang ada e-sport tuh pakai game online gitu ya. Subhanallah, udah masuk sport semua. Jadi kalau disebut olahraga yang seperti yang kita pahami sekarang mungkin tidak disebutkan, tapi kalau olahraga yang melatih otot daripada otot-otot tubuh ini, menyegarkan otot, makanya disebut tarawih, istirahat, stretching daripada otot-otot. Setelah kita berpuasa di siang hari, ada yang namanya sholat tarawih, dan tarawihnya Nabi berdurasi 5 jam. Nah mungkin ada yang mau nanya lagi. Jamir, oke. Saya tadi udah main badminton mereka bertiga. Kelas berapa Mir? siap. Kelas 9. Kelas 9 ini sekarang. Bib, kalau misalkan di bulan puasa, berenang terus kentut dalam air itu bisa membatalkan puasa tidak? Pertanyaan ini berkenaan dengan fikih. Memang ada hal dalam tubuh kita seperti orang mandi, kan namanya manafid. Manafid itu yang terbuka-terbuka seperti kuping, hidung, mulut. Nah, ini kan hal-hal yang kalau termasukkan air. Ya, ketika kita lagi puasa, baik itu puasa wajib sebenarnya ataupun puasa sunnah, maka hukum puasanya batal. Nah, di antara ya, Ketika berenang. enggak, belum selesai nih Ustaz, belum nyampe ke bahasan buang angin. Ini baru manafid saja nih. Jadi ketika manafid ada yang terbuka-terbuka dalam tubuh kita, iya benar. ya misal hidung, mulut, kuping, apabila termasuk air ketika kita lagi mandi misalnya, nah itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Nah, termasuk melalui kemaluan belakang.
Boleh mungkin kita sebutkan ya, anus atau dubur melalui kemaluan belakang. Dan ini terjadi kalau kita lagi berendam. Berendam dalam bulan puasa pertama hukumnya makruh. Berendam lagi bulan puasa itu hukumnya makruh. Dan ketika kita berendam, mau berenang, kayak namanya kan berendam ke dalam. Betul. Ketika berendam itu keluarlah angin. Tut. Ya, keluarlah angin. Ini pun harus bilang, apabila kita yakin, ketika terbuka waktu keluar angin, yakin tuh ada air masuk, maka hukumnya puasanya pada saat itu batal karena ada sesuatu yang masuk. Seperti itu. Jadi udahlah, jadi sebenarnya bagusnya memang pada saat lagi bulan puasa ya atau lagi Ramadan ini renangnya ntar aja malam untuk tapi kalau siang ngebatalin puasa lebih repot lagi. Puasa itu wajib. Iya kan? Masalahnya itu olahraga itu kan sunnah. Sayang, Jadi belum tentu mendingan- tahun depan bisa ketemu Ramadan. Benar. Jadi kita jaga semaksimal mungkin. Ya, ya udah. Nih, teman-teman mau lanjutin lagi. Mereka lagi ini tapi jangan kenceng-kenceng, mainnya pelan-pelan aja ya. Iya, Biar nggak iya, terlalu yang iya. ini. Mainnya berapa saya lagi. Oh ya, kita mau siap. Yuk, Ustaz. Ayo kita. Dia tinggal. Orang semua main. Ayo. Ya, keliling dulu ya. Makasih ya. Ente wudhu kok lama banget sih? Masa kumur 3 kali, yang dukain 2 kali. Ada yang dulu Ustaz ya? Apaan sih main aduan-aduan aja? Ah, emang dasar aduan nih anak. Ih. Tapi emang enak sih kalau bulan Ramadan kita ngobrol tentang ilmu. Betul. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa sih ini? Ada apa nih? Tunggu dulu. Ini apa sih? Ada apaan? Tadi kan dia wudhu. Sini, sini. Coba. Duduk. Tarik nafas dulu lagi bulan Sama-sama puasa ini. lari-larian Sini, terus satu. puasanya. Harus dibisain. Sini ngobrol dulu Ah, bentar. coba. Ada apa? Tarik napas. Coba, ya. Jangan mau lari-larian. Orang lagi puasa lari-lari kejar-kejaran. Aduh. Apa sih? Ngomong apa? Tadi kan dia wudhu. Wudhu. Kumurnya tuh lama banget. Lama. Kan kumurnya 3 kali. Iya. Tapi yang dukain malah 2 kali, Ustaz. Kumur 3 kali yang keluar cuma 2. Oh. 1. 2. Glek 3. Itu Fadli ya? Bukan. Ini lagi ngomongin. Tapi sebenarnya kumur-kumur di waktu berwudu itu gimana sih? Nah, makanya Nah. coba Boleh mungkin nggak orang kumur-kumur pada saat puasa? coba tanya Kalau sih sama berwudu. Habib nih. Ini kita jelasin semua buat jamaah Iya. Islam itu yang ada di rumah ya. Ini Nih, gimana gimana hukumnya sih? nih? Hukumnya di bulan puasa orang wudhu kumur dilama-lamain. Dilama-lamain apalagi tadi kumurnya 3 kali keluarnya 2. Nah, ini gimana, Bib? Nah, ini masalah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Al-matmadah. Matmadah itu kumur-kumur. Ustaz Syam, Ustaz Maulana paham, Mas Fadli belum paham. Oh, paham juga ya? Paham. Oke. Kumur. Kumur-kumur ini memang yustahab, artinya salah satu yang disunnahkan ketika apa? Ketika berwudu. Jadi ketika berwudu kita disunnahkan kumur-kumur 3 kali. Nah, bagaimana hukumnya orang yang kumur-kumur di bulan Ramadan? Jadi kumur-kumur ini ada yang makmurun, ada ghair makmur. Apa itu bedanya? Ada kumur-kumur yang diperintahkan, ada kumur-kumur yang nggak diperintahkan. Apa kumur-kumur yang tidak diperintahkan? Misal kumur-kumur biasa, nggak ada perintah dari syariat. Nggak buat sholat juga. Misalnya mau suka gigi apa kumur-kumur segala macam itu. Nah itu artinya sesuatu yang tidak diperintahkan. Sesuatu yang tidak diperintahkan dan ada sesuatu yang diperintahkan. Seperti apa? Seperti sunnah berwudu. Kan kita sunnah berwudu, salah satu sunnah berwudu kumur-kumur. Berarti ada perintah di situ. Maka sunnah berwudu ini kan yubaligh. Apa itu yubaligh? Yang gimana Ustaz? Gitu. Jadi kita kumur-kumur disunahkan, diputerkan. Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan benar-benar kumur-kumur yang diputarkan segala macam itu. Nah, ketika bulan Ramadan, maka kumur-kumur yubaligh seperti itu lam yustahab. Maka tidak disunnahkan dalam bulan Ramadan. Artinya siang hari ketika maghrib, ketika isya, itu sudah tidak masalah. Subuh sudah masalah. Sebab kenapa? Sudah masuk wajib
puasa. Asar itu subuh, duhur, dan asar. Nah, itu Jadi apakah kita harus meninggalkan kumur-kumur itu? Nah, tidak. Jadi caranya bagaimana hukumnya? Ketika yubaligh itu sudah tidak disunahkan, tapi hanya disunahkan seperti biasa. Boleh ditempelkan saja atau boleh di depan saja. Wah. Nah, itu. Nah, hukumnya bagaimana ketika kita tidak yubaligh? Itu ada hukumnya tuh, subhanallah dalam ilmu fikih. Ketika kita hanya kumur-kumur biasa saja, subhanallah, tertelan tanpa sengaja. Tertelan tanpa sengaja, maka dihitungnya tidak membatalkan puasa. Bighairi ta'ammud, artinya tidak dengan sengaja. Tapi masalahnya kalau yubaligh, ya kumur-kumur apa segala macam itu dengan muter-muter segalanya tertelan, sengaja ataupun tidak sengaja, apabila sabaqahul ma', apabila masuk air ke tenggorokannya, maka hukumnya batal dia punya puasa. Pertanyaannya Kita tanya dulu tadi dia sengaja atau Klarifikasi dulu, enggak? klarifikasi. Tadi saya nggak sengaja dah. Oh, nggak sengaja. Tapi nggak sengaja sekau. Tunggu dulu. Nah, mungkin ada yang mau tanya lagi kan nih? Ini kan kita bicara masalah fikih nih soalnya. Ada Berarti yang yang mau tanya. dihindarin yubalik itu ya. Yubalik. Yubalighnya yang dihindar Jadi kalau kumur di gitu. bulan Ramadan, Sedikit siang, aja. Ya, Depan aja. asal Gitu menggugurkan aja dia. sunnah. Iya. Kita tanyain nggak? Boleh. Oh iya, Bib. Kalau kita lagi bulan Ramadan nih, lagi puasa, Baik. siang hari gitu kan. Tiba-tiba kita nih muntah gitu. Nah, Itu hukumnya gimana, Bib? nah itu guru saya Enggak, yang jawab. Baik, muntah dengan sengaja termasuk yang membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja, emang ada Ustadz orang sengaja muntah? Ada, berbagai cara dengan sengaja muntah. Udah tahu dia kalau perjalanan ke daerah mana dia bakal muntah naik mobil, tapi dia tetap memaksakan perjalanan di siang hari Ramadan. Berarti dia sengaja pergi muntah. Iya. Udah tahu kalau cium bau parfum ini dia bakal mual dan muntah, tapi tetap aja dia pakai parfum itu. Itu Maka dicolok-colok. Iya, Wah, colok-colok. ada juga yang dicolok-colok, subhanallah. Maka dia pada saat itu dia muntah, berarti dia muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, maka akan membatalkan puasa. Kalau muntahnya keluar, dan mohon maaf ini harus dibahas ini, mohon maaf. Iya. Jadi dalam bahasan fikih, kalau masuk kembali ke perut, maka dia membatalkan puasa kecuali pendapat Imam Abu Hanifah. Kecuali pendapat Imam Abu Hanifah, meskipun masuk kembali ke dalam perut, kalau keluar muntahnya lalu dia masuk kembali. Kayak GERD naik nih. Iya, Kan GERD keluar naik. asem nih. Iya. Keluar asem. Ya, itu kan tidak sengaja. Nggak sengaja. Ya. Ditelan lagi dia nggak dibuang, ditelan lagi. Subhanallah. Maka kalau Imam Abu Hanifah, kalau dia masuk kembali, dia tidak membatalkan puasa. Tapi imam yang lain, jumhur ulama, tetap membatalkan puasa. Nah, namun sekali lagi, walaupun batal, tidak menjadi orang yang boleh makan di siang hari. Ini artinya kalau hanya dia cuman kayak uap, Iya, uap asem. itu tidak membatalkan. Tidak ada, aduh, tidak ada bendanya. ya Tapi Allah. kalau ada bedanya, bukan dia telan tapi dia buang, itu tidak membatalkan. Oh. Kan sama seperti tidak sengaja. Kata Nabi, sumu tasihu. Insya Allah emahnya sehat. Orang yang sehat, kalau kata Nabi, puasalah kamu, niscaya kau akan sehat. Ustadz bentar. Saya dengar di sini kita ada makam guru kita juga ya? Ada, makanya kita nggak enak banget kalau kita datang suatu tempat sementara ada makam, kita ke sana dulu. Oh, ya udah deh. Kalau gitu kita mampir. Oke. Buat yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Kita lanjut lagi ya. Ya, pokoknya setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah.